Halo Sobat Jos Garden dimanapun Anda berada. Saya harapkan Anda dalam kondisi yang baik dan sehat. Nah, pada video kali ini kami akan berbagi tentang apa manfaat lumut bagi tanaman hias kita. Oleh karenanya, simak terus dan tetap di channel Jos Garden. Lumut atau moss adalah bahan yang saat ini banyak dimanfaatkan sebagai media tanam, terutama untuk tanaman hias. Moss yang dijadikan sebagai media tanam berasal dari sphagnum berbentuk seperti busa atau spons yang ringan. Moss sphagnum dapat menyerap banyak air dan tidak becek. Air-air tersebut disimpan di dalam sel mati, terutama di daun-daunnya. Air dipegang erat meskipun saat terkena angin dan panas matahari. Semua bagian sphagnum bermanfaat, baik yang berwarna hijau dan masih hidup, atau yang berwarna coklat yang telah mati. Media ini mempunyai banyak rongga sehingga memungkinkan akar tanaman tumbuh dan berkembang dengan leluasa. Media moss memiliki kadar air lebih besar dibanding kadar air tanah dan pupuk kandang. Cangkokan dengan media moss menghasilkan kalus 2 minggu lebih cepat daripada dengan menggunakan media tanah dan pupuk kandang. Nah, penggunaan moss menyebabkan air tetap tersedia bagi cangkokan, sehingga pada awal proses perakaran, akar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga proses pembentukan akar menjadi lebih cepat. Nah, ini dia manfaat lumut atau moss selengkapnya versi Jos Garden. Yang pertama, moss bisa kita jadikan sebagai topping media tanam. Jadi, moss yang masih hijau dan segar kita letakkan di atas media tanam secara merata. Sepintas akan tampak cantik seperti miniatur padang rumput. Wow, keren kan? Nah, selain mempercantik tampilan tanaman hias kita, ternyata dengan meletakkan moss di atas media tanam dapat menjaga kelembapan media tanam loh. Jadi ketika kita menyiramkan air di atas media tanam yang tidak kita beri moss terlebih dahulu, air akan cepat menguap jika media terkena angin atau sinar matahari. Dengan diberi moss yang dapat mengikat air, hal itu tidak akan terjadi. Meski terkena sinar matahari, kelembapan media tanam kita akan tetap terjaga. Dengan demikian, kita tidak perlu sering-sering menyiram media tanam kita. Pokoknya, selama moss masih hijau dan terlihat segar, itu artinya media tanam masih lembab dan kita belum perlu melakukan penyiraman. Jika di musim penghujan seperti sekarang ini, bisa jadi kita hanya perlu menyiram seminggu sekali loh. Tapi kondisi di masing-masing daerah bisa jadi berbeda ya. Jadi kita juga perlu sesekali cek media tanam kita. Fungsi moss atau lumut yang kedua adalah sebagai media tanam. Ini saya punya Philodendron Birkin yang saya beli secara online. Dan untuk melakukan adaptasi akar, saya menggunakan moss sebagai media tanamnya. Ini adalah Melano yang saya beli secara online. Ketika menerima paket tanaman ini, kondisi daunnya sangat memprihatinkan. Bagian batang mulai mengering, dan akar mulai membusuk. Hanya tersisa 1 atau 2 akar aktif yang masih agak segar. Di sini saya menggunakan moss sebagai media tanam dan gelas plastik transparan yang agak besar sebagai potnya. Jangan lupa diberi lubang seperti ini ya untuk saluran airnya. Nah, ini setelah beberapa lama ditanam, akhirnya bisa tumbuh akar-akar baru. Itu artinya sudah ada tanda-tanda kehidupan ya. Dan bisa rekan-rekan perhatikan di sini, akhirnya tumbuh juga daun barunya.
Untuk membuat media tanam dari moss, kita cukup campurkan moss dengan air, dan bagus juga jika ditambah dengan vitamin B1, lalu kita remas-remas sampai hancur ya. Kebetulan punya saya ini sudah saya remas-remas sebelumnya. Kemudian diamkan selama beberapa menit, tunggu sampai air benar-benar meresap sampai ke dalam moss. Ini saya punya Monstera Peru yang kemarin akarnya lonyot. Lalu saya tanam dengan media air. Untuk merangsang tumbuhnya akar, kita akan ganti medianya dengan media tanam moss ya. Di sini saya sudah siapkan gelas plastik yang sudah saya lubangi dan langsung saja kita tanam. Nah, kalau sudah kita tanam seperti ini, letakkan di tempat yang teduh, tapi tetap terkena cahaya. Dan besok kita akan lihat bagaimana untuk pertumbuhannya ya. Fungsi moss yang terakhir versi Josh Garden adalah untuk mempermudah propagasi tanaman merambat dengan cara memancing tumbuhnya akar tanah dari akar angin yang sudah muncul di ruas batang. Di sini akan kita contohkan dengan tanaman Philodendron violin. Pertama, kita siapkan turus, panjangnya menyesuaikan panjang tanaman kita. Nah, serabut panjang yang ada pada turus nantinya bisa merusak daun muda yang tumbuh. Oleh karenanya, kita bisa membersihkannya dengan cara digunting atau dibakar sebentar seperti ini. Gimana? Sudah lebih halus kan? Nah, langsung saja kita aplikasikan turus pada Philodendron violin kita ini. Selanjutnya kita akan tutup akar angin yang sudah tumbuh dengan menggunakan moss. Untuk bagian atas, moss bisa kita ikat menggunakan tali seperti ini supaya tidak jatuh. Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan tunggu sampai muncul akar tanah sebelum kita propagasi. Ya, demikian tadi video dari kami tentang manfaat lumut untuk tanaman hias. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Nantikan terus video-video terbaru dari kami dan jangan lupa like, komen, dan share untuk channel Josh Garden supaya kami juga lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten baru. Terima kasih dan sampai jumpa.